Selamat malam semuanya. Saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk berbagi di bidang pengajaran. Sudah lama saya menyadari bahwa perlu usaha-usaha untuk meningkatkan supaya yang rutin itu bukan hanya kegiatan di bidang liturgi, entah itu misa atau peribadatan. Mesti ada peningkatan kegiatan di bidang pengajaran. Kalau kita membaca kitab suci, di sana sangat jelas disebutkan iman itu bagusnya tumbuh dari pendengaran akan firman. Iman itu bagusnya tumbuh dari pengajaran. Saya bersyukur karena semangat umat itu besar. Ketika pengajaran itu dilakukan di pusat, di paroki yang datang sedikit. Tetapi ketika saya turun ke pertas-pertas, jumlahnya itu berlipat-lipat. Waktu di Paleben itu hujan gede, yang datang banyak. Di Lumbu itu rintik-rintik, yang datang banyak. Ini tidak hujan, yang datang juga banyak. Kesimpulannya, ternyata semangat umat untuk menikmati pengajaran nggak dipengaruhi oleh cuaca. Hujan atau tidak, nyatanya sama. Ini berarti semangat kita itu mengalahkan cuaca, apapun cuacanya. Bahkan yang saya menduga nggak datang juga datang. Dari Cikitung datang, dari BTN datang. Tepuk tangan. Luar biasa. Temanya malam hari ini tentang seputar kematian. Sesuatu yang sudah dialami oleh saudara kita, yang sudah dipanggil Tuhan, tetapi itu juga yang akan kita alami. Saya memulai pengajaran ini dengan kita nanti sharing. Dan sharingnya itu tentang pengalaman kita kok. Pertama itu sharing mengenai perasaan kita. Kalau kita itu merenungkan tentang kematian. Sebenarnya gereja itu juga punya pesan kepada kita. Baik kalau kita juga merenungkan mengenai kematian kita. Kita memang tidak tahu. Kita tidak tahu meninggalnya kapan, di mana, jam berapa, nggak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa siapapun itu pasti akan meninggal. Nah, apa yang kita rasakan kalau kita berbicara mengenai meninggal? Bukan meninggalnya orang lain, ya. Tapi kalau kita meninggal, apa yang kita rasakan sekarang ini? Kita belum meninggal. Tapi kalau kita membayangkan mengenai meninggalnya kita, apa yang kita rasakan? Gampang toh? Gampang, nggak usah membuka kitab suci, nggak usah. Di Lumbu itu ada kelompok yang mengatakan, wah saya itu kalau ngomong soal meninggal takut. Yang kedua itu sharing mengenai kebiasaan-kebiasaan, baik yang ada di lingkungan orang Katolik maupun di masyarakat. Kita ini kan juga nggak lepas dari kebiasaan. Di mana bumi dipijak, di situ langit-langit dijunjung. Ada kebiasaan dalam gereja, lingkungan orang Katolik, tetapi juga ada kebiasaan di masyarakat. Nanti coba kita sharing, tapi fokusnya lebih kepada mana yang kadang-kadang membingungkan. Mau ikut atau tidak ya. Juga sharing mengenai mana yang memberatkan atau yang dirasa sulit. Saya ambil contoh misalnya, wah sekarang kalau meninggal tuh nyari makam susah. Atau mungkin juga wah sekarang tuh kalau ada orang yang meninggal itu kita lihat yang menggali makam itu banyak sekali. Ada yang sampai 40 orang yang menggali makam. Dan semua kan harus diberi suatu bukan hanya pada hari H, tapi juga hari ke-7, hari ke-40. Ada juga yang mengatakan wah kalau bagi saya itu karena saya kurang mampu, peti mati yang harus jadi itu berat ya ternyata. Ini bukan soal benar dan salah, hanya sharing mengenai apa yang kita rasakan
dengan kebiasaan yang ada di dalam gereja maupun yang ada di masyarakat. Nanti saya akan memberikan tanggapan dari kacamata gereja. Malam hari ini judulnya adalah pengajaran. Ini bukan membahas mengenai kebijakan paroki, bukan. Ini pengajaran. Jadi saya murni akan menanggapi tapi dari kacamata ajaran gereja. Kalau istilahnya ini anggaran dasar. Kalau kebijakan itu anggaran rumah tangga. Ini anggaran dasar yang memang bagusnya menjiwai kebijakan-kebijakan. Ini dulu cukup jelas. Nah, saya mengusulkan kita biasa sharing kelompok kecil ya Pak ya. Dan mungkin bisa lebih banyak yang berbicara ya. Hanya itu saja.